Shalom. Shalom. Ya, hari ini ada sukacita, amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan buka sama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3 yang pertama, perikopnya adalah apa? Gak ada perikopnya di situ ya. Di Alkitab perikopnya adalah dosa karena lidah, saudara. Apa, saudara? Dosa karena lidah. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan juga dalam Timotius, saudara, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan di dalam perkataan kita, dalam perbuatan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Salah satunya, saudara, yang paling penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang perlu kita jaga, saudara, ternyata ya Alkitab menuliskan secara tersendiri dalam sebuah perikop ya mengenai lidah, saudara. Ya, tentang perkataan kita yang ternyata lidah ini adalah satu anggota tubuh kita yang sangat kecil. Ya, yang bahkan kita seringkali nggak merasa gitu ya, nggak merasakan nggak kelihatan, saudara. Tetapi ternyata itu anggota tubuh yang sangat penting, saudara ya. Kita akan baca dalam ayat yang pertama atau lebih dahulu ya. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi Yakobus, saudara, menulis kitab ini pada pasal yang ketiga yang pertama didahului dengan apa? Jangan menjadi apa? Jangan menjadi apa? Guru. Siapa di sini yang menjadi guru? Angkat tangan. Banyak ya yang menjadi guru. Guru ini enggak hanya cuma profesi menjadi guru di sekolah, saudara, atau guru les, atau guru pengajar ya. Tetapi memang itu termasuk, saudara. Ternyata Alkitab katakan apa? Di situ. Menjadi guru, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Wah, setelah ini enggak ada yang mau jadi guru ya. Saudara, jangan banyak yang mau jadi guru. Kenapa sih Yakobus nulis ayat ini, saudara? Ya, karena guru ya, dia pasti banyak apa, saudara? Bicara. Siapa di sini kalau guru itu kalau di kelas itu diam aja? Enggak ada ya? Guru atau dosen atau pengajar ternyata dia diam aja di kelas. Selamat pagi anak-anak, gitu ya. Pagi Bu Guru, gitu ya. Setelah itu diam aja. Enggak ngapa-ngapain, saudara. Ya, dia nulis aja, saudara. Nulis aja tapi enggak ngomong. Ya, enggak ada kan? Kalau yang namanya guru pasti banyak bicara. Ya, karena itu punya karunia berbicara. Ternyata enggak cuma guru di sekolah, saudara, di sini dikatakan ya, menjadi guru itu ternyata enggak cuma di guru di sekolah, tetapi juga pengajar. Ketika kita memiliki anak-anak rohani, kita mengajar di KTB, mengajar di Rikom, itu juga menjadi guru, saudara. Pengajar. Kenapa Alkitab katakan jangan banyak mau jadi guru? Ini merupakan sebuah sindiran, saudara. Kenapa? Karena guru itu seringkali banyaknya apa, saudara? Merintah-merintah anaknya. Banyaknya suka kasih nasihat ya. Benar ya? Nggak ada kan guru di sini yang nggak suka ngasih nasihat. Pasti anak-anak tolong diam. Ayo anak-anak harus rajin belajar. Yang mami rohani juga katakan, ayo anak-anak kita mau rajin baca Alkitab. Kita rajin berdoa, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau ikuti rencana Tuhan. Ayo temukan tujuan hidupmu. Itu artinya kau sudah jadi seorang guru, saudara. Ternyata saudara menjadi seorang guru pengajar atau kita berani memberikan nasihat kepada seorang itu memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat-sangat besar, saudara. Kenapa? Karena Alkitab katakan ketika kita menjadi seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena kita bisa ngomong harus bisa melakukan.
Jangan seperti gajah di blangkoni ya. Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Yang orang luar pulau bingung itu artinya apa. Bisa bicara tapi nggak bisa melakukan. Bisanya cuma ngasih nasihat, bisanya cuma mengajar. Tapi dia sendiri nggak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, hati-hati ya. Kenapa ayat-ayat yang selanjutnya itu difokuskan bagaimana dosa tentang lidah. Dosa disebabkan karena lidah. Karena guru itu banyak bicara, banyak memberikan nasihat. Dan ternyata apa yang kita katakan yang berasal dari lidah kita itu sangatlah penting saudara. Ya, kita akan baca selanjutnya ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, Yakobus memahami betapa pentingnya ternyata sebuah perkataan saudara. Sampai dia berkata bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Saudara, ayat-ayat ini saudara sungguh luar biasa ketika kita mau belajar bagaimana menjadi seorang manusia yang baru di dalam Kristus. Ya, ternyata kita nggak hanya sempurna dalam perbuatan kita aja, di dalam perilaku kita, tetapi saudara yang terpenting juga dalam kehidupan kita adalah perkataan. Saudara, kenapa saudara? Kita akan baca selanjutnya ya. Kita mengenakan ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lanjutnya, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, ternyata lidah ini saudara, lidah tidak bertulang. Tetapi saudara, melalui lidah kita, melalui perkataan kita saudara, kita dapat memiliki kuasa. Bahkan memiliki kendali di dalam seluruh tubuh kita. Saudara, betapa kita mau menyadari hal ini, betapa pentingnya menjaga perkataan kita. Yakobus mengibaratkan saudara, lidah ini adalah seperti kemudi yang sangat kecil. Ya, kemudi dalam sebuah kapal yang besar. Kemudinya kecil saudara, dan dia bisa mengarahkan kapal itu kemanapun dia mau pergi. Demikian juga lidah kita. Kita bisa mengarahkan anggota tubuh kita mau apa saudara? Dengan anggota tubuh kita saudara yang lain, itu dapat dikendalikan dengan lidah kita yang sangat kecil. Bahkan dikatakan bahwa lidah ini seperti api saudara. Ya, seperti api. Api yang kecil dia bisa membakar seluruh hutan yang besar. Dan saudara di sini dikatakan bahwa ya lidah ini bisa dinyalakan oleh api neraka. Saudara paham, kita harus sadar saudara bahwa lidah kita, perkataan kita, ini sebenarnya kita kendalikan untuk tujuan-tujuan ilahi, tujuan Kristus. Tetapi saudara, iblis ingin mengendalikan lidah kita sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam perkataan kita. Saudara, perkataan kita. Berapa banyak kita sadar bahwa perkataan kita ini seperti api yang menyala-nyala gitu ya. Sehingga kita mudah sekali kita menyakiti orang lain. Kita mudah sekali kita menyerang orang lain dengan perkataan kita. Lidah itu seperti yaitu tidak bertulang ya. Kita nggak sadar kita bisa menyakiti orang lain. Kita bisa menyerang orang lain. Bahkan saudara, lidah yang sangat kejam itu saudara, bisa menggiring sebuah opini yang benar menjadi salah,
yang salah menjadi benar, saudara. Dan lidah ini jugalah yang bisa menggiring kita di dalam berbagai macam kejahatan. Saudara, para wanita, ladies, ya. Hai para ladies, saudara, seringkali saudara kita memiliki kecenderungan, ya. Saya juga ladies di sini ya. Kita punya kecenderungan, saudara, untuk apa? Berbicara, banyak bicara. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Hati-hati dalam berbicara. Wanita harus mengeluarkan berapa kata dalam satu hari? Berapa ribu kata, saudara? Nanti bisa di-searching gitu ya. Ternyata perempuan, ladies, kita pengen mengeluarkan emosi kita dengan perkataan kita. Dan berapa banyak, saudara, banyak kejadian, kejahatan yang muncul karena apa? Salah berbicara. Oleh karena itu, saudara, para ladies, kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita. Ada kejadian, saudara, ya. Cewek nih ya, seperti Tante Poti, saudara. Ya, si Tante Poti. Tante Poti begitu yang cantik, saudara, dia begitu mencintai, tertarik kepada Yang Yusuf gitu ya, yang begitu muda dan tampan, saudara. Dia bisa membuat sebuah cerita yang membelokkan kejadian yang sesungguhnya, saudara. Hei, suamiku, lihatlah itu Yusuf. Dia ingin menggoda aku. Dia mengejar-ngejar aku. Betapa jahatnya lidah kita bisa membalikkan kenyataan, saudara. Bahkan itu bisa, ya, kejadiannya bisa aja nih. Poti bisa marah, akhirnya bisa menjebloskan itu Yusuf ke penjara. Bahkan bisa kalau misalnya orang yang itu bisa, wah bunuh saja dia, bunuh saja. Padahal yang salah siapa? Tante Poti, saudara. Oleh karena itu hati-hati dalam perkataan kita sebagai ladies. Gak cuma ladies aja, men juga, ya. Yang laki-laki juga hati-hati menggunakan perkataan kita. Dosa karena lidah. Yang pertama, kita bisa dengan mudahnya kita berbuat sebuah dosa, yaitu kebohongan, saudara. Berapa banyak kita yang dengan mudahnya kita ini berbohong. Ya, dengan mudahnya kita ini mengucapkan saksi-saksi dusta. Kita berbohong, kita punya kebiasaan yang berbohong. Mudah sekali kita berbohong, saudara. Apa yang kamu kerjakan? Ketika kita di kantor, saudara, kita lagi nonton film. Ya, di tengah-tengah kerja nih, jam kerja, saudara, kita main game. Kita suka apa? Main game, nonton film, saudara. Ketika bos datang, apa yang kamu kerjakan? Kita jawab ya, lagi nonton film, bos. Bagus nih filmnya, bos, ayo nonton bareng gitu ya. Atau kita main game, kita ngomong lagi main game ini saya. Apa yang kita katakan, saudara? Bos, saya lagi kerjakan ini, proposal yang sedang bos minta kerjakan. Kita sudah buat bohong, saudara. Dengan mudahnya kita berbuat bohong untuk menutupi kesalahan kita. Dengan mudahnya, saudara, kita berbohong atas segala yang terjadi, saudara. Kita berkelit, kita bersilat lidah, saudara. Dan kita berbuat dosa. Yang pertama, hati-hati dengan dosa karena lidah, yaitu apa? Kebohongan. Siapa di sini yang menjadikan kebohongan itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah hal yang mudah sekali dilakukan? Dulu saya pernah, saudara, punya anak ya, ada anak-anak gitu ya, anak-anak rohani, saudara. Dulu kebiasaannya waktu SMP SMA suka sekali berbohong, dan dia tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah melakukan kebohongan. Saya tegur, tambah guyu-guyu, saudara. Tahu guyu-guyu? Tahu ya, tertawa gitu ya. Wah, udah biasa tuh, C. Udah biasa itu. Saudara, hati-hati ketika dosa yang kelihatannya kecil, saudara. Tapi ketika kita nggak kendalikan, itu akan menjalar ke dosa-dosa yang lebih besar lagi. Berbohong. Yang kedua, saudara, kita suka sekali berkata-kata yang kotor. Dengan lidah kita, saudara, kita mengucapkan kutuk.
Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya saudara ya, ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wow, sampai menjadi racun yang mematikan ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Saudara, dosa karena lidah. Kita suka sekali dengan lidah, dengan mulut kita. Kita mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata yang sia-sia. Kata-kata apa saudara? Kata-kata yang mengutuk orang lain. Saudara, ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan ngomong kotor. Ya. Hal-hal saudara, dunia, di era sosial media, zaman kekinian saudara, itu hal-hal menjadikan itu hal yang biasa ngomong-ngomong kotor. Bahkan saya nggak tahu sekarang udah bahasanya udah macam-macam saudara ya. Kalau zaman dulu ya, ada jangkrik bukan ya? Ya, jangkrik gitu ya. Jangkrik itu kan hewan kan ya. Tapi kalau jangkriknya dikatakan jangkrik gitu ya. Itu bisa menjadi apa? Menjadi umpatan. Ya, anjing. Banyak ya saudara ya. Hal kata-kata yang sia-sia yang sebenarnya kita nggak perlu lakukan itu saudara. Tapi ada orang-orang yang udah kebiasaan mengucapkan kata-kata seperti itu. Seluruh kebun binatang keluar. Ya, gajah, belalang, ya, kuda, kucing, semuanya dikeluarkan saudara. Akhirnya saudara jadi kebun binatang lah perkataan kita. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita, dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia. Saudara, dalam menjaga perkataan itu adalah salah satu ciri kita menjadi manusia yang baru. Ya, manusia yang baru adalah manusia yang dapat menjaga perkataannya. Kita lihat di dalam Efesus 4, saudara. Ya, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-29. Menjadi manusia yang baru, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana yang perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau kita punya lidah saudara, kita mau gunakan lidah kita untuk membangun orang lain. Bukan malah kita apa saudara? Perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Ya, perkataan yang kotor. Hati-hati saudara. Ketika kita suka sekali sumpah serapah kepada orang lain. Kita suka sekali saudara ya. Kita ngucapin kutuk kepada orang lain. Kata-kata yang kotor. Kata-kata yang sia-sia. Saudara, ketika kita sama teman, seringkali kita guyon sama teman. Kita guyon-guyon. Saudara, sekarang sudah ada undang-undangnya. Ya, undang-undang untuk apa? Apa namanya? Apa? Ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian. Ada lagi body shaming, gitu ya. Kalau zaman dulu, saudara, ya waktu saya masih kecil, kalau kita ngomong ngelokno ya bahasanya, ngelokno teman-teman kita ada panggilan sayangnya. Ya, anak-anak ada panggilan sayang, dipanggil apa? Dut, gitu. Siapa yang dipanggil Dut? Dut gitu ya. Dut gitu ya. Nah kalau zaman dulu tuh hal yang biasa ya. Kita panggil teman kita, anak kita panggil Dut gitu ya. Kalau zaman sekarang saudara sudah ada undang-undangnya. Kita ngomong Dut ya. Kita ngomong tuh ya di sosial media atau kita ngomong ke teman-teman kita bisa kena pasal saudara. Ya, wah. Ini pasal body shaming.
Asal body shaming. Kamu kok gendut, gitu ya. Kamu. Saudara, kita ini saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah. Semua ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita nggak boleh body shaming sama teman-teman kita. Kita nggak boleh bilang, kamu jelek. Kamu jelek. Kamu, saudara, kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, saudara. Bagaimana perkataan kita mencerminkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Apalagi kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi kita, para pemimpin-pemimpin Rekom. Kita pemimpin-pemimpin KTB, guru-guru, saudara. Ya, kita harus bisa menjaga perkataan kita dengan baik. Saudara, perkataan kita ini saudara bisa digunakan oleh iblis untuk apa? Membuahkan kejahatan. Berbuahkan kepada apa? Membuat orang terluka saudara. Oleh karena itu bahaya sekali ketika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita sesuai dengan tujuan ilahi. Maka berapa banyak teman-teman kita, anak-anak kita yang bisa terluka dan rusak gambar dirinya karena perkataan kita. Saudara, berapa banyak diri kita menjadi korban atau pelaku? Ya, mungkin kita jadi korban, kita juga pernah jadi pelaku ini. Ya, ketika kita masih kecil, saudara, kita mungkin pernah nih dikatain oleh teman kita, dikatain oleh orang tua kita, oleh saudara kita, saudara. Dikatain sesuatu saudara yang begitu menusuk hati kita dan kita ini nggak bisa melupakan. Saudara, walaupun itu sudah lama saudara berlalu, apa ada kata-kata dari seseorang yang pernah menyakiti hatimu dan kau belum bisa melupakan hingga saat ini saudara? Engkau mungkin sudah dipulihkan, engkau sudah mengalami pertobatan, engkau sudah mengalami pemulihan gambar diri. Tetapi kata-kata itu masih menancap di dalam pikiranmu, hatimu, jiwamu. Sehingga engkau merasa terluka, saudara. Kita mungkin juga pernah menjadi pelakunya. Kita seringkali menancapkan paku-paku, saudara. Kepada hati teman-teman kita. Kepada hati anak-anak rohani kita. Kepada hati orang-orang lain di sekeliling kita, saudara. Saudara, ketika kita menyakiti hati orang lain, itu seringkali dengan apa? Perkataan. Ya, seringkali dengan perkataan, saudara. Saudara, ketika kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita, itu seperti panah atau paku yang sedang kita tancapkan ke hati orang itu. Kalau saya pernah dapat ilustrasi, saudara ya, mungkin saudara pernah juga membaca ilustrasinya. Ketika kita sedang menyakiti hati orang lain, itu seperti kita sedang menancapkan paku di sebuah kayu, saudara. Ketika kita menancapkan paku 1 kali, sakit. Kita tancapkan lagi 2 kali, menyakiti hati orang itu, saudara. Sampai mungkin berpuluh-puluh kali, saudara, kita menyakiti hati orang itu, saudara. Sampai dia begitu terluka, saudara, hatinya. Dan ketika orang itu sudah mulai pulih, dia mulai bisa memaafkan. Dia mulai bisa mencabut tuh setiap paku-paku yang menancap di hatinya. Dia lepas paku 1, dia lepas paku 2, sampai puluhan paku dia lepaskan. Tetapi paku itu masih apa, saudara? Ada bekas yang tertancap. Bekas lubang-lubang paku itu masih ada di dalam hatinya. Dan itu perlu dipulihkan dengan kuasa darah Yesus yang bisa memulihkan. Mengampuni. Kita mungkin kalau enggak amnesia masih bisa ingat, saudara. Oleh karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita menjadi pelaku yang seringkali menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Menyerang orang dengan perkataan kita, saudara. Kita memberikan kata-kata kutuk. Ya, firman Tuhan katakan jangan ada perkataan kotor, perkataan sia-sia keluar dari mulut kita. Tapi biarlah kita menjadikan kita seringkali membangun orang lain dengan perkataan kita, saudara. Perkataan yang membangun, ya, supaya orang yang mendengarnya boleh kasih karunia. Saudara, ini juga hal yang mungkin gak mudah, saudara,
Ketika kita seringkali kadang kita keceplosan, ya. Iya. Gak sadar kita telah menyakiti hati teman kita. Gak sadar kita telah menyakiti hati orang lain, saudara. Hati teman-teman kita, anak-anak kita. Oleh karena itu, saudara, kita mau menaklukkan ya lidah kita ke bawah kaki Kristus. Saudara, sampai saudara ya Yakobus ini ya. Yakobus ini begitu detail dia berbicara tentang lidah, saudara. Sampai dia katakan, saudara ya, ayat yang ke-7, semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Yakobus berkata, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya. Kemudian apa? Ia sesuatu yang buas, tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wow, berarti lidah ini sangat berbahaya, saudara. Sampai disebut racun yang mematikan, begitu buasnya, sampai tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Bahkan ya binatang buas pun bisa dijinakkan. Harimau bisa dijinakkan oleh manusia. Ular-ular bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi Yakobus katakan tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Wow. Lalu gimana ini kalau nggak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah? Ini artinya saudara, kita butuh yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita mampu menjinakkan lidah kita. Untuk kita bisa mampu menggunakan lidah kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Dan bukan senjata-senjata kelaliman. Supaya apa saudara? Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita selalu mengeluarkan berkat. Mengucapkan berkat kepada teman-teman kita. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Ya, hati-hati saudara. Jangan ada perkataan kotor yang keluar. Perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Perkataan yang suka menyerang orang lain. Ya, dosa karena lidah kita. Perkataan kita. Perkataan yang suka menyerang orang lain. Dan ya, ada juga perkataan yang apa saudara? Suka berkata negatif. Saudara, dosa karena lidah yang selanjutnya adalah kita suka berkata-kata negatif. Berapa banyak saudara kita seringkali kita nggak berkata-kata yang positif, tapi kita sukanya kata-kata yang negatif. Kata negatif itu apa? Kata-kata yang auranya selalu negatif, selalu mengeluh, selalu yang jelek pokoknya. Ya, ketika ketemu teman kita, ada nggak yang selalu auranya negatif? Ketika ketemu dia selalu, aduh, tugasku banyak ini. Duh, gitu ya. Dia selalu aduh, saudara. Aduh, kerjaanku banyak, nggak selesai ini, gimana ini? Kata-kata negatif selalu keluar dari mulut kita. Kebiasaan itu saudara ya. Saya pun sering ya. Dulu saya sering sekali mengeluh gitu ya. Aduh. Dan saya diingatkan Tuhan, belajar untuk mengucap syukur. Belajar jangan selalu mengeluh dan mengeluh, berkata-kata negatif terus saudara. Kata-kata negatif selalu keluar dari mulut kita. Ketika kita ngomongin teman saudara, kita selalu berbicara yang negatif tentang orang lain. Ya, yang kita lihat dari orang lain selalu yang negatifnya, enggak ada yang positif. Jadi ketika kita saudara, ya, ngelihat nih misalnya Louis nih ya. Kita selalu nih lihatnya, Louis kenapa ya kok tambah kurus ya? Lihatnya negatif. Gak pernah makan ini ya. Kenapa ya kerjaannya disiksa itu di tempat kerjanya gitu ya. Sehingga dia gak benar-benar menikmati pekerjaan. Nah saudara, kita sudah mulai berandai-andai ya. Kita menjadikan itu sebagai bahan obrolan, gosip saudara. Padahal itu belum tentu itu yang terjadi. Ayo, siapa di sini yang pernah ketemu sama teman atau kita pelakunya saudara? Kita nih sering bergosip tentang orang lain, padahal itu belum tentu berita yang benar. Excel itu, saya lihat kemarin lagi berduaan sama itu orangnya di depannya tuh yang kotak-kotak itu, enggak tahu tuh. Dan saya lihat
Kemarin tuh dia gandeng tangan. Ya, mesra banget gitu ya, naik motor sambil berpelukan. Gitu ya. Kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya, saudara, tapi kita sudah beropini terhadap kehidupan seseorang. Dan itulah yang sekarang sedang berkembang di dunia sosial media, saudara. Berapa banyak ketika kita membaca sebuah berita yang ada, itu netizen tuh ya, banyak termasuk kita sendiri mempunyai opini kan. Opini yang tapi kita nggak ucapkan dalam bentuk perkataan, kita ucapkan dalam bentuk ketikan, saudara. Kita punya opini terhadap seseorang. Sehingga itu saudara bisa membuat orang lain itu bisa sakit mental saudara. Saya mau pikir ya, orang di dunia sosial media, orang yang terkenal saudara, mungkin itu artis, public figure saudara. Mereka memiliki mental yang sangat kuat ya saudara ya. Ketika mereka harus ya punya haters saudara yang banyak, yang dikatain ini itu, padahal belum tentu itu benar semuanya. Oleh karena itu banyak orang-orang yang terkenal, mereka stres, depresi, bahkan bunuh diri. Itu kenapa saudara? Karena opini-opini yang dilontarkan di sosial media yang begitu dengan bebasnya saudara, sampai menyakiti mental mereka. Itu seperti panah-panah, seperti paku-paku yang ditancapkan ke orang itu saudara. Sehingga ketika dia nggak kuat saudara untuk menahan beban itu, dia merasa ingin mengakhiri hidupnya. Itulah jahatnya perkataan, jahatnya lidah. Dan sekarang kita bisa katakan jahatnya jempol-jempol kita. Ya. Jahat nih jempol-jempol. Ya, karena kita bisa ketik tuh dengan seenaknya sendiri, saudara. Ada artis ya, kita dengan mudahnya kita jelek-jelekkan artis yang kita nggak suka. Anaknya artis yang nggak suka, kita beropini, kita gosip saudara dengan jempol kita. Sepenaknya dewe kita ngomong saudara ya, dengan ketikan kita. Ketika dilaporkan minta maaf saudara ya. Dilaporkan nggak terima. Jangan sepenaknya sendiri, seenaknya sendiri kita ya. Jelek-jelekin orang saudara, gosip-gosipin orang. Ya saudara, kita mudah sekali saudara, kita menjelekkan orang lain. Mudah sekali saudara kita beropini. Ya, di lingkungan lingkup kita di gereja, mudah sekali kita beropini, mudah sekali kita bergosip saudara. Dan itu kita sebar-sebarkan gosip itu saudara kepada teman-teman kita. Akhirnya ya, si Cing-Cing yang berniat dia mendekati Axel nggak jadi deh. Ternyata dia kok sudah dekat sama orang yang di depannya. Gitu ya. Yang berbaju kotak-kotak. Ya. Akhirnya kandaslah ya harapan itu saudara. Padahal itu belum tentu benar. Ya, berita yang belum tentu benar. Berita yang belum tentu benar saudara. Demikian juga ya nih masih muda ya saudara ya, yang masih taraf mendoakan pasangan gitu ya. Ketika orang yang kita harapkan kita doakan lagi dekat sama cewek lain atau lagi dekat sama cowok lain saudara ya. Jangan langsung kandas harapan, itu belum tentu itu sedang pendekatan. Amin. Loh. Sedang pengalaman ya. Amin. Belum tentu lagi pendekatan, berjuang terus sampai akhir. Sebelum janur kuning melengkung, masih ada harapan. Amin. Ya. Jadi tetap berharap saudara ya. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah saudara, karena itu saudara kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita. Ya, dosa karena lidah. Lidah itu sangat buas, sangat mematikan, seperti racun yang sangat ganas saudara. Yang kalau tidak kita kendalikan dengan baik saudara, itu akan bisa membunuh orang. Percaya tidak bisa membunuh orang? Bisa saudara. Lidah dengan fitnah kita, dengan kebohongan itu bisa membuat orang terbunuh. Ya, ada banyak kasus ya saudara ya. Ya, kita mengucapkan saksi dusta sehingga akhirnya membuat orang lain terbunuh padahal nggak salah, dibunuh saudara. Karena apa? Karena kita, kebencian kita yang kita luapkan dengan ucapan-ucapan kita mengakibatkan orang lain dibunuh. Membuat orang lain menjadi menderita. Wow, begitu jahat kejamnya lidah kita saudara. Walaupun lidah nggak kelihatan, lidah itu sangat kecil, tetapi itu sangat sulit untuk dijinakkan.
Karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan ya. Selanjutnya saudara, ya, dengan lidah kita bisa mengucapkan berkat, tapi dengan lidah kita juga bisa mengucapkan kutuk. Dan firman Tuhan katakan apa? Saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada air hidup yang terpancar dari hidup kita, saudara. Yang terpancar dari hati kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, saudara, apa yang membuat manusia najis? Sebenarnya bukan apa yang dia makan, saudara. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan keluar. Ya, akan keluar lewat kotoran manusia, begitu ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan menajiskan kita, saudara. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita keluar dari hati, saudara. Ketika hati kita kotor, hati kita nggak bersih, maka itu pula yang akan keluar dari isi hati kita. Ketika hati kita penuh dengan kebencian, ketika hati kita penuh dengan luka, saudara, percayalah, perkataan kita juga akan penuh dengan luka. Kita bisa melihat orang lain itu terluka atau tidak dari mana? Perkataannya, saudara. Ketika kita ajak ngomong, ya, kelihatan. Ketika dia sudah mulai meluapkan ya isi hatinya, luka-lukanya, kebenciannya. Wah, ini orang terluka. Dia membutuhkan kasih Kristus. Saudara, mari kita jemaat Tuhan. Saya rindu gereja ini dipulihkan menjadi manusia yang baru. Ya, menjadi manusia yang baru dalam Kristus, yang dibaharui roh dan pikiran kita, dibaharui jiwa kita, dibaharui ya dalam perkataan kita, saudara. Yuk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita mungkin yang sudah menjadi mendarah daging dalam hidup kita. Sudah terbiasa ya bicara kotor, terbiasa mengumpat, terbiasa itu kita mengeluh, terbiasa itu kita kata-kata sia-sia, terbiasa tuh kita bergosip, terbiasa tuh kita beropini yang liar gitu ya. Beropini liar, beropini yang jahat, saudara. Kita mau bertobat dan kita mau jinakkan itu semua di bawah kaki Kristus, di bawah firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita membersihkan hati kita, saudara? Ya, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, saudara? Caranya adalah dengan kita meminta air hidup. Kita meminta Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita meminta Roh Kudus memenuhi roh kita, saudara. Biarkan roh kita, roh kecil kita ini, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ketika kita membersihkan sebuah botol. Siapa yang pernah membersihkan botol sabun? Ya, kita mau ganti sabun nih atau membersihkan botol sabun gitu ya. Sering kali saya nuangkan nih ya botol sabun tuh kita kocok-kocok gitu ya, saudara, kita kocok-kocok, kita bersihkan airnya, saudara. Kita sering kali dari botol yang kosong yang masih mungkin ada bekas-bekas sabunnya, kita tuang lagi dengan air yang bersih sampai meluber, saudara. Sampai yang sabun-sabunnya itu keluar semua, ya. Kita bersihkan sampai semua yang isi sabun kotoran itu keluar, saudara. Kenapa? Diisi dengan air yang bersih, air yang baru. Kalau kita mau hati kita dibersihkan, saudara, kita harus mau bersedia dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menjinakkan, ya, yang bisa membersihkan roh kita. Sehingga kalau hati kita bersih, saudara, saya percaya bahwa perkataan yang keluar dari perbendaharaan kata kita juga akan muncul yang namanya kata-kata berkat. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi kata-kata yang kita mengumpat orang lain. Enggak ada lagi kata-kata kita yang berkata-kata sia-sia. Kata-kata kutuk. Saudara, ada loh ya orang-orang yang punya kebiasaan tuh selalu berkata negatif tentang orang lain. Ya, misalnya nih ya, saya ada pernah menemui, saudara,
Seseorang yang kalau setiap berbicara itu selalu negatif terus, saudara. Ya, ketika kita berbicara tentang seorang, dia langsung beropini. Ya seperti tadi itu Axel itu ya, beropini itu. Ya, selalu opininya negatif, saudara. Entah kenapa, kebiasaan, saudara. Itu bisa juga merupakan afon. Ya, sudah mendarah daging di dalam dirinya. Ya, terbiasa sekali ketika dia berbicara tentang ada berita nih misalnya ya, ada berita gitu ya. Langsung dia tuh langsung opininya langsung negatif gitu. Ya. Wah, itu paling gini gitu. Wah, opininya negatif semuanya. Sampai kita kaget. Loh, kok bisa jadi gitu ya ceritanya gitu ya. Masa seperti itu? Kan belum tentu juga seperti itu. Nah, saudara, kalau hati kita bersih, saya percaya kita memiliki pikiran yang positif terhadap orang lain. Pikiran yang selalu ingin mendoakan orang lain. Kalaupun kita mendengar kabar yang negatif saudara tentang orang lain, kita tidak akan semakin menjatuhkan orang lain. Tetapi kita mau membangun. Kita mau dengan perkataan kita ucapkan berkat. Supaya apa? Ada pemulihan terjadi. Amin. Kita rindu semua di tempat ini kita semua dipulihkan. Kuncinya apa? Pertobatan. Mau diubahkan sama Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan. Mau ditegur sama Tuhan. Mau diproses sama Tuhan. Mau dimurnikan sama Tuhan. Walaupun dimurnikan itu sakit. Walaupun dimurnikan itu enggak enak. Ditegur itu enggak enak, saudara. Tapi ketika kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan, aku ini memang jahat. Aku ini memang jelek. Aku punya banyak dosa. Aku punya banyak kesalahan. Tapi aku percaya Engkau mengasihi aku. Walaupun aku memiliki dosa yang sangat-sangat besar. Dosaku merah seperti kirmisi, tapi Tuhan akan mengubahnya, memulihkan seputih salju. Oleh karena itu saudara, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan.